Tuhan, Shalom. Ketemu lagi dengan saya Herol Malingkas. Kembali lagi saya akan menyampaikan akan firman Tuhan bagi kita semua. Akan tetapi sebelum saya akan menyampaikan akan firman Tuhan ini, saya ajak kita semua untuk berdoa sebentar. Kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini Engkau lagi boleh mempercayakan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan akan kebenaran-Mu, firman-Mu. Mari Tuhan tolong terus hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu belakang salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang tersinar di tanah di hati kami semua, sehingga setiap yang mendengar akan selalu mendapatkan kekuatan, selalu mendapatkan berkat daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 sampai 27. Sekali lagi saya ulangi, Amsal pasal 4, ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji Tuhan, amin. Saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam melakukan suatu perjalanan, atau lebih tepat ayat ini menggambarkan tentang perlombaan, ya. Ini kalau saya kaitkan langsung di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 bagian B sampai 14. Itu Filipi pasal 3 ayat 13b sampai 14. Itu disebutkan bahwa aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di sini Paulus menganalogikan bahwa di dalam perjalanan imannya dia, atau dalam tugas pelayanan dia, ya, dia menganalogikan atau mengibaratkan sama seperti seorang yang melakukan pertandingan lari, ya. Kita tahu bahwa di negara kita ini seringkali mengadakan lomba lari, apalagi saat ini 17 Agustus sudah ada persiapan-persiapan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk salah satunya adalah olahraga. Nah, olahraga lari ini kita tahu bahwa ada berapa cabang, ya. Ada lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, lari maraton, dan seterusnya itu. Nah, di sini Paulus memang di dalam setiap firman yang disampaikan, dia banyak kali memetaforakan, ya, di dalam bidang-bidang olahraga. Termasuk dia menyebutnya di dalam juga 1 Korintus pasal 9, ya, ayat 23-24 itu seperti petinju yang tidak sembarangan meninju atau memukul. Dan kemudian di dalam firman Tuhan juga di 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai 8 juga demikian. Dia berkata bahwa aku telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Jadi artinya di dalam perumpamaan itu lebih banyak dia menyebutkan di dalam metafora tentang olahraga, termasuk olahraga lari. Nah, di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 sampai 27 ini, 25 sampai 27 ini juga lebih menggambarkan di dalam kita sedang melakukan perlombaan, ya. Makanya saya mengaitkan ini di dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14 bahwa ketika kita sedang melakukan perjalanan atau kita sedang melakukan perlombaan dalam hal ini lari, maka pandangan kita tentu saja harus terarah atau menghadapkan fokus ke depan, ya, terarah ke depan dengan mata yang tertuju ke depan. Kenapa demikian?
Karena memang di dalam pertandingan olahraga lari ini memang memfokuskan diri ke arah ke depan itu memang itu sangat menentukan, ya. Sangat menentukan kemenangan, ya. Selain memang mempersiapkan fisik, ya, termasuk mengatur nafas, tenaga itu, pandangan dengan terarah, terfokus di depan itu adalah merupakan suatu kunci akan keberhasilan atau kemenangan di dalam satu pertandingan olahraga lari. Nah, di sini merupakan suatu perumpamaan tentu saja, dan ini memang benar-benar sangat relevan di dalam kehidupan kita semua pada saat ini. Kenapa? Karena kita saat ini memang sama seperti firman Tuhan yang sudah kita bacakan dalam Amsal pasal 4 ayat 25 sampai 27 ini. Itu memang kita diarahkan untuk supaya tetap terus fokus ke depan. Harus tetap fokus ke depan. Kenapa di depan itu ada apa? Kenapa kita harus menghadapkan ke depan? Ya, di depan itu ada apa? Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa di dalam dunia olahraga lari itu tentu saja yang di depan sana itu adalah garis finish. Ya, karena dengan kita mencapai garis finish dengan urutan nomor 1 atau yang orang pertama yang akan masuk garis akhir itu adalah mereka lah yang akan disebut sebagai pemenang. Nah, ketika seseorang mencapai garis akhir, ya, dengan pandangan ke depan, dengan fokus ke depan, maka dia akan memperoleh suatu hadiah, dia akan memperoleh suatu mahkota. Jadi ada kemenangan di sana. Jadi setiap peserta atau setiap orang yang melakukan pertandingan, semuanya berharap untuk bisa menang. Semuanya menginginkan agar supaya dia menjadi yang nomor 1. Saya dan saudara, saya percaya juga mengingini akan hal demikian. Akan tetapi karena ini yang bersifat metafora atau perumpamaan, dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen itu adalah di mana dia harus berusaha untuk bertanding, untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Ya, sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, perumpamaan disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasalnya keempat ayat yang ke-6 sampai 8, bahwa aku telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah menangkan iman, dan sekarang telah tersedia bagiku tuh suatu mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagi mereka yang percaya, dan bagi kita semua yang percaya akan memperoleh hadiah itu atau memperoleh mahkota kemenangan, mahkota kehidupan, yaitu keselamatan kekal, keselamatan abadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara sedang bertanding, sedang bertarung. Ya, apakah kita ini akan berhasil dalam pertandingan atau tidak? Ya, kita diperhadapkan dengan banyak saingan, banyak musuh, banyak kompetitor yang harus saya dan saudara harus hadapi. Ya, duniawi ini adalah kompetitor yang sangat tangguh, ya. Atau lawan pertandingan yang sangat kuat yang harus saya dan saudara taklukkan. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri, kata Rasul Paulus, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-22, 23 sampai 24, bahwa Paulus mengatakan, aku telah melatih tubuhku, ya, dan menguasai seluruhnya, sehingga sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku ditolak, ya. Saudara bisa baca di rumah itu, ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 22 sampai 24. Jadi dia mengibaratkan seperti pertandingan lagi untuk supaya bisa memperoleh suatu kemenangan. Nah, bagaimana kita bisa dapat memperoleh itu? Tentu saja ya kita harus seperti Paulus, ya, melatih tubuh kita, melatih jiwa kita, roh kita, melatih pikiran kita, melatih iman kita, sehingga kita bisa dapat memperoleh suatu kekuatan di dalam kita akan melakukan perlombaan iman di dalam dunia ini. Saya dan saudara sedang melakukan perlombaan iman, ya. Ya, apakah kita akan gagal atau kita akan berhasil, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa pembacaan kita di dalam ayat Amsal 4 ayat 25 ini sampai 27, bahwa biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan mata tetap ke muka, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari segala kejahatan. Jadi kita harus taat terhadap aturan firman Tuhan,
ya. Aturan firman Tuhan apa itu? Ya, kita bisa lihat ya, penjelasannya itu jelas sekali ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 20-23. Ya, kita harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita harus memiliki itu. Ya, Tuhan Yesus katakan juga di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-25 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia sama seperti diri sendiri. Jadi kita harus melakukan itu. Itulah aturan-aturan. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah kita tetap setia di dalam tugas pelayanan kita. Kita terus bersaksi menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi itu aturan-aturan yang harus kita lakukan. Jadi kita harus bertanding dengan sehat. Kita bertanding dengan baik. Karena yang akan menilai akan perlombaan saya dan saudara adalah Sang Maha Juri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bagaimana supaya kita bisa berhasil dan beruntung. Ya, firman Tuhan bilang katakan kita harus belajar untuk menyelidiki firman Tuhan. Ya, di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ini ayat yang sudah menjadi populer di dalam kehidupan kita ya. Bahwa Yosua katakan di dalam Yosua pasal 1 bahwa perjalanan kita akan berhasil dan beruntung adalah letaknya pada saat kita mematuhi akan perintah-perintah firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, mulai ayat 7 sampai 8 ya. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau melupakan perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kuncinya adalah kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita mematuhi akan aturan-aturan firman Tuhan, kita menjauhkan apa yang dilarang oleh firman Tuhan, dan semua yang tertulis dalam firman Tuhan ini kita harus menjalaninya, kita harus melakukannya, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau kita cuma mendengar dan melupakan firman Tuhan itu, cuma pendengar saja tapi bukan pelaku firman, kita sama seperti mendirikan rumah di atas pasir. Ketika angin dan badai dan banjir datang, maka rumah itu akan hanyut dan hancur, maka kerugian terjadi. Ya, Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Jadi jelas sekali bahwa kita akan berhasil dalam pertandingan iman ini asalkan kita terus berhubungan dengan Tuhan, kita terus berbuat bakti kepada Tuhan, kita terus berkomunikasi, berhubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah pribadi kita, di dalam doa kita. Kemudian kita memiliki waktu-waktu untuk kita menyelidiki firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena itulah yang merupakan suatu asupan gizi, asupan rohani. Karena firman Tuhan katakan, akulah roti, ya. Barang siapa yang makan roti yang kuberikan, maka dia tidak akan lapar lagi, dan minum air yang daripada Tuhan Yesus Kristus, maka dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Apa itu? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah merupakan suatu roti kehidupan, makanan rohani saya dan saudara, dan juga air kehidupan saya dan saudara, yang akan terus memberikan kita kepuasan dalam kehidupan rohani kita. Maka itulah yang akan membuat saya dan saudara akan menjadi tangguh, menjadi kuat. Ya, firman Tuhan juga berkata bahwa firman Tuhan itu juga seperti pedang yang bermata dua, yang sanggup memisahkan baik tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu Paulus katakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ya, mulai ayat 11 dan seterusnya itu, bahwa hendaklah kita memakai 7 perlengkapan senjata Allah, ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Supaya dengan perlengkapan senjata Allah kita bisa dapat berperang melawan musuh-musuh kita, musuh-musuh yang ada di udara, di musuh-musuh yang tidak kelihatan, bahkan pun termasuk musuh di dalam diri kita sendiri, yaitu
kedagingan kita. Dengan demikian kita bisa menguasainya dan kita boleh memperoleh keberuntungan. Kita berhasil dan beruntung. Kita akan tetap tangguh, tetap kuat di dalam perlombaan iman. Asalkan kita terus memfokuskan diri, kita terus mengarahkan pandangan kita ke depan. Supaya apa? Supaya kita dapat mencapai garis akhir, garis finish, di mana di sana sudah menanti suatu mahkota, suatu piala keabadian yang akan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Asalkan kita jangan mundur, kita jangan berani menyimpang ke kiri atau ke kanan, kata pembacaan kita tadi. Supaya apa? Supaya perjalanan kita atau lari kita itu akan lebih cepat. Karena apa? Karena kita tidak diganggu, kita tidak digoda oleh duniawi, kita tidak digoda oleh kedagingan, kita tidak digoda oleh keangkuhan dan kesombongan. Maka kita akan melesat dengan cepat. Kita akan menjadi orang pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan kita justru lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada kompetitor yang dapat mengalahkan saya dan saudara dalam satu pertandingan iman. Ya, karena apa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus melindungi dan memelihara saya dan saudara. Sehingga kita dikuatkan, kita dimampukan, sehingga kita memperoleh akan kemenangan-kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dikatakan oleh Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, bahwa ada apa di depan? Kenapa kita harus memfokuskan ke depan? Disebutkan bahwa Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sana ada Sang Juru Selamat. Di depan sana ada Tuhan Yesus yang sedang menunggu saya dan saudara, yang akan memberkati saya dan saudara. Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibrani bahwa marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang akan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ya, kita akan memperoleh kesempurnaan iman asalkan kita terus menghadapkan diri, menghadapkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-11 di dalam ayat 29 sampai 33 Tuhan Yesus tawarkan bahwa marilah semua yang lemah letih, lesu dan yang berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Jadi marilah semua yang lemah letih lesu, marilah semua yang memerlukan kekuatan. Ada tawaran. Tuhan Yesus menginginkan kalau saudara dan saya ingin datang untuk memperoleh kekuatan, karena kita memang lemah adanya, maka Tuhan Yesus akan berikan kita kekuatan sehingga kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan tertinggal di dalam pertandingan iman ini. Walaupun kita memang akan terantuk kaki kita, tetapi kita akan bangkit lagi dan kita akan terus melanjutkan akan pertandingan sehingga sampai pada waktu di mana Tuhan berkata bahwa hai hambaku, masuklah di dalam perhimpunan atau di dalam kesukaanku ini, karena engkau telah setia kepada perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu suatu perkara yang besar. Akan ada berkat yang akan Tuhan Yesus berikan bagi saya dan saudara. Kita terarah, kita memfokuskan tubuh jiwa roh kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada pekerjaan Tuhan pelayanan, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah kita. Itulah yang akan memberikan kita kesenangan, memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Jangan kita menyerahkan akan kehidupan kita ini kepada duniawi. Jangan kita mempercayakan akan kehidupan kita terhadap dunia, karena dunia tidak akan mampu menjamin akan saya dan saudara. Dunia tidak mampu memberikan kita keselamatan. Dunia tidak akan sanggup memberikan kita kesenangan. Kalaupun ada kesenangan yang diberikan oleh duniawi, itu hanya bersifat sementara. Tetapi kesenangan yang dari Tuhan, kesenangan kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajak agar supaya kita terus melakukan perlombaan, kita terus menghadapkan diri kepada apa yang di depan, yaitu di depan sana ada keselamatan abadi, ada keselamatan kekal, ada Tuhan Yesus Kristus yang sedang menanti dan menunggu saya dan saudara. Oleh sebab itu,
Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-15, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia yang mengeluarkan aku dari jaring. Jadi kita pun seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalaupun kita terantuk, kalaupun kita terjerat di dalam dunia ini, ya, dengan berbagai dosa, dengan berbagai kedagingan, kalau kita tetap mengarahkan diri, kalau kita tidak menyerah dengan keadaan, kalau kita tetap terus memiliki iman yang teguh, memiliki jiwa optimis yang tinggi, maka kita akan berhasil dan beruntung. Kaki kita akan terlepas daripada jerat duniawi ini. Belenggu-belenggu dosa akan diputuskan, rantai-rantai dosa akan dilepaskan dalam kehidupan saya dan saudara, asalkan kita berserah dan berpasrah kepada Tuhan. Kita tetap terus menghadapkan diri. Kita melihat terus akan kekuatan kebesaran Tuhan. Masalahmu tidak akan sebesar daripada kekuatan kuasa Allah. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Yesus terlebih besar dari semuanya. Ya, Tuhan Yesus lebih besar dari masalah saudara. Ya, Tuhan lebih besar. Oleh sebab itu percayakan, ya, semua masalah, semua beban yang saudara alami, serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah berkata, marilah semua yang lemah letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kita berserah kepada Tuhan Yesus, supaya beban-beban kehidupan, beban-beban persoalan akan terlepas, sehingga kita bebas, kita merasa sukacita, kita merasa ada kekuatan baru, sehingga kita terus melanjutkan pertandingan iman kita. Jangan kita gagal, jangan kita dikalahkan oleh dunia ini, jangan kita dikalahkan oleh persoalan dan permasalahan, tetapi kita terus bertarung, kita terus dengan semangat untuk berjuang, untuk bisa masuk di dalam garis akhir, di mana mahkota sudah disiapkan bagi saya dan saudara untuk dikenakan, yaitu bersama-sama dengan Kristus Yesus di surga yang kekal nanti. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak bahwa marilah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur pasal 20 ayat 3 disebutkan, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jadi mata yang tertuju, kehidupan rohani yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan kita berserah dan memberikan akan keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk supaya Tuhan Yesus membentuk saya dan saudara, mengarahkan kehidupan saya dan saudara, supaya saya dan saudara tetap di jalan kita, supaya kita tidak menyimpang, tidak ke kiri atau ke kanan, melainkan kita tetap menempuh jalan yang rata, kita tetap konsisten di dalam jalan kita, dengan tetap berlari kepada tujuan, kata Paulus, ya, sambil berlari-lari untuk sampai kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita berpasrah dengan persoalan, dengan keadaan dunia ini, ya. Walaupun dunia ini bergoncang, kata firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian juga saya dan saudara, saya dan saudara tetap maju terus. Kita harus melangkah maju terus. Jangan pernah kita mundur. Jangan pernah kita mengalah, jangan kita pernah menyerah. Kita harus bangkit, kita harus terus bertarung, kita terus harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Tuhan, ya. Walaupun dunia diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dihadapkan dengan wabah penyakit, diperhadapkan dengan deru perang, dihadapkan dengan kekerasan, dihadapkan dengan berbagai konflik, dihadapkan dengan kekeringan yang bersifat ekonomi, atau kesukaran-kesukaran lainnya, itu tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah menghalangi, tidak akan pernah menghambat akan semangat iman saya dan saudara untuk terus bertarung dan bertarung, sehingga kita terus memperoleh akan kesempatan yang besar, peluang yang besar untuk masuk di dalam garis akhir yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, sehingga saya dan saudara berkenan dan berlayak untuk memperoleh suatu mahkota keabadian. Mari saudara-saudara, firman Tuhan katakan, hendaklah matamu memandang terus ke depan, ya. Karena di depan sana ada kasih setia, ada kebenaran, ya. Oleh sebab itu, jika seluruh tubuhmu terang
dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti pelita menerangi seluruhnya, menerangi engkau dan dengan cahayanya. Jadi kita akan terus diterangi, hati dan pikiran kita akan diterangi, ya, sehingga jangan sampai kaki kita tersandung. Karena ketika terang itu bercahaya, maka itulah yang akan menuntun saudara-saudara, sehingga perjalanan kita akan sampai kepada tujuan, ya. Firman Tuhan katakan bahwa mata yang terang, mata yang terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang akan menuntun kita masuk di dalam suatu tempat tujuan yang abadi, ya. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Janganlah kita takut dan khawatir, walaupun kita di dunia ini ditudungi oleh kegelapan duniawi karena dosa. Akan tetapi bagi saudara-saudara yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, terang Kristus akan terus diberikan bagi saudara-saudara. Kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, karena mata dan hati dan pikiran kita diterangi oleh kuasa kebenaran firman Tuhan, yang akan menuntun, yang akan memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, dan akan memberikan kita hikmat dan bijaksana, sehingga kita akan bertahan di dalam tekanan dunia ini, bertahan terhadap godaan dan cobaan, dan apapun permasalahan, apapun yang menghimpit saudara-saudara, kelemahan-kelemahan tubuh tidak akan mengganggu akan konsentrasi saudara-saudara untuk tetap terus bertarung, berada di dalam gelanggang olahraga, sehingga firman Tuhan katakan, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ya, itulah janji daripada Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Kalau saudara-saudara tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, dengan mengarahkan diri terus ke depan, dan tatapan mata kita terus ke depan, yaitu mata rohani kita yang akan terus diterangi oleh firman Tuhan, maka kita layak disebut sebagai orang-orang yang menang. Dan percayalah, mahkota keabadian, mahkota kehidupan Tuhan sudah sediakan bagi saudara-saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan terus memberikan semangat, kekuatan yang baru bagi saudara-saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan ini yang sempurna tentu saja akan terus memberikan kita semangat, ya, akan membukakan pengertian kita, sehingga kita akan lebih mengerti, dan kita akan paham bagaimana kita harus bersikap, berpikir, dan bertutur kata, sehingga kita akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin.